Halo Sleepermania, perkenalkan nama gua Yohan. Kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang berjudul Project Wolf Hunting yang dirilis tahun 2022 dengan durasi tonton 120 menit ini mengusung genre action, thriller, and science fiction. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang upaya sekelompok narapidana yang bekerja sama untuk melarikan diri dalam proses ekstradisi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sedangkan proses ekstradisinya sendiri dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Filipina menuju kota Busan di Korea Selatan. Dalam upaya melarikan diri ini, justru hal yang mengerikan terjadi di dalam kapal sehingga membuat semua para penumpang yang berada di dalam sana, termasuk pihak kepolisian, menjadi bahan buruan sesosok manusia misterius yang membuat mereka semua tewas satu persatu. Seperti apa keseruan alur cerita filmnya? Let's go and check it out! Berlatar belakang di sebuah bandara, salah seorang reporter wanita sedang menyiarkan berita di mana isi dari berita tersebut adalah saat ini sedang dilakukan proses pemulangan 47 narapidana ke negara asalnya. Di tengah-tengah berjalannya proses ekstradisi, terlihat seseorang yang berupaya untuk menerobos masuk barikade polisi, kita sebut saja dia Maman, yang dimana Maman ini merupakan keluarga korban dari salah satu narapidana yang berada di sana. Maman sontak masuk dan dihadang beberapa anggota polisi yang dimana Maman ini sudah menyiapkan sebuah bom di dalam tasnya dan berencana untuk meledakkan diri bersama semua para narapidana yang ada di sana. Sempat kesulitan, namun Maman berhasil menarik pemicu dari bom tersebut sehingga terjadilah ledakan bom bunuh diri yang tidak terhindarkan. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Scene kembali ke tahun 2022, di mana salah satu stasiun televisi sedang menyiarkan berita yang isi dari berita tersebut adalah hari ini 12 September 2022 akan dilakukan kembali pemulangan narapidana tingkat tinggi ke Korea Selatan melalui jalur laut menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Filipina ke Korea Selatan. Dikawal oleh pihak kepolisian khusus kedua negara, satu persatu para tahanan dipersilahkan turun dari mobil pengangkut tahanan. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh sang kapten, kita sebut saja dia kapten, akan mengambil alih proses pengawalan selanjutnya menuju Korea Selatan. Di saat para tahanan sudah keluar dan berbaris, salah satu narapidana yang bernama Park Jung-do, sebut saja dia Ijung, mengejek sang kapten sehingga membuat sang kapten emosi dan memukuli Ijung, yang sontak saja hal ini membuat para tahanan lain tidak bisa berbuat apa-apa dan Ijung pun habis babak belur. Tidak berselang lama, satu mobil polisi datang membawa dua orang yang kita sebut saja dia si dokter dan si perawat. Orang ini juga akan ikut untuk menjadi tim medis di dalam kapal. Persiapan pun selesai dan semua mulai masuk ke kapal dengan tangan diborgol lalu diantar ke ruangan masing-masing. Di satu sisi, scene beralih ke Busan menuju pusat kendali. Terlihat sekelompok orang mulai memasuki ruangan kendali yang dipimpin oleh sang komando dengan tujuan akan mengambil alih pusat kendali. Yang tentunya ini terlihat sedikit mencurigakan, namun anggota pusat yang sebelumnya tidak bisa berbuat apa-apa dan pusat kendali pun diambil alih oleh pasukan si komando. Kembali ke kapal, para polisi hampir selesai menempatkan para tahanan ke ruangan masing-masing. Sambil membacakan beberapa dakwaan kepada para tahanan, sang kapten pun memberikan sedikit instruksi untuk bawahannya agar tetap waspada dan tidak meninggalkan pandangan sedikit pun kepada para tahanan, karena perjalanan misi kali ini akan memakan waktu 3 hari perjalanan. Sang kapten pun memberikan perintah aba-aba kepada ruang kendali kapal melalui saluran telepon bahwa semua sudah beres dan kapal siap berangkat, dan kapal pun berangkat menuju Korea Selatan. Sedangkan di ruangan lain, si dokter dan perawat berada dalam satu ruangan untuk menyiapkan persiapan medis yang dibutuhkan. Terlihat gerak mencurigakan dari si dokter yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam bungkusan seperti suntikan dan alat medis lainnya. Si dokter pun pamit keluar berjalan menuju dapur dan bertemu dengan anggota polisi yang akan menyiapkan makanan untuk para tahanan. Si dokter pun ditawarkan makanan namun menolak dan melanjutkan perjalanannya menelusuri kapal seperti mencari sesuatu. Di dapur terlihat dua anak buah kapal yang sedang membantu polisi untuk menyiapkan makanan kepada para tahanan yang begitu mencurigakan dari tatapan matanya seperti ada sesuatu yang akan terjadi.
Di satu sisi, Ijung yang sedang diborgol di ruangannya terlihat sedang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang ternyata benda tersebut adalah benda kecil semacam besi yang akan digunakan untuk melepaskan borgolnya secara diam-diam. Setelah Ijung berhasil melepaskan borgolnya, dia pun melemparkan besi tersebut ke teman satu ruangannya. Di sebuah tempat di bawah ruangan kapal, nampak si dokter yang sedang mencari sesuatu dengan petunjuk denah dari tablet yang di bawahnya, menuntun dirinya menuju sebuah ruangan yang belum diketahui si dokter apa isi dari ruangan tersebut. Dengan muka sedikit pucat sekaligus panik, si dokter pun menekan bel pada ruangan tersebut. Ternyata, si dokter memang sudah ditunggu oleh dua orang yang sedang bertugas menjaga ruangan tersebut. Si dokter pun diarahkan kepada sesosok makhluk tinggi besar dengan baju tahanan lama, dengan mata yang dijahit dan mulut dipenuhi belatung. Si dokter pun sontak kaget dan hanya bisa diam untuk menjalankan tugasnya dengan menyuntikkan sesuatu kepada sosok tersebut. Kembali kepada anggota polisi yang sedang membawakan makanan kepada para tahanan, di ruangan masing-masing salah satu anak buah kapal yang berada di dapur tadi terlihat sedang mengendap-endap mencari sebuah ruangan yang ternyata anak buah kapal tersebut adalah sekelompok pasukan bayaran yang sudah menyabotase kru kapal sebelumnya dengan membunuh kru kapal yang asli sebelum keberangkatan ekstradisi dilakukan. Artinya, ada seseorang yang menyewa mereka untuk melakukan hal ini, yang ternyata orang yang menyewa mereka adalah tidak lain dan tidak bukan melainkan Ijung. Pasukan bayaran itu pun bersiap dengan memasuki sebuah ruangan yang di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah peti yang isinya adalah uang tunai dan beberapa unit senjata. Mereka semua pun bersiap untuk melakukan kekacauan di dalam kapal dengan berbekalan senjata api dan senjata tajam seperti pisau. Tidak sengaja salah satu dari pasukan bayaran tersebut melakukan hal yang membuat mereka semua ketahuan oleh 3 anggota polisi yang sedang berjaga. Dan tiba-tiba mereka semua menyerang ketiga polisi tersebut secara brutal hingga tewas, sampai-sampai darah berceceran kemana-mana, lalu memasukkan mayat-mayat dari polisi tersebut ke dalam lemari pendingin. Selesai dengan 3 anggota polisi, pasukan bayaran tersebut berpisah dan bermaksud untuk membebaskan semua tahanan yang berada di kapal. Sadar akan rencananya sudah dimulai, Jungdo pun memancing polisi yang berjaga untuk masuk ke ruangannya yang dikarenakan borgolnya yang memang sudah terlepas dari tadi. Jungdo pun menyerang polisi tersebut dengan menggigit salah satu dari kuping polisi itu sampai putus. Dan dibantu dengan teman satu ruangannya, polisi tersebut pun tewas dengan kepala yang dihantam borgol berkali-kali. Dibarengi dengan serangan oleh pasukan bayaran, membuat petugas kepolisian yang berjaga kewalahan melawan mereka semua, sehingga pasukan polisi yang berada di lorong tewas bersimbah darah. Misi perlarian pun dimulai dengan membebaskan satu persatu tahanan. Dari aksi tersebut, para tahanan menyambut dengan gembira kebebasan mereka. Namun ada satu tahanan yang menentang dari aksi Ijung dan kawan-kawan ini, yang kita sebut saja dia si pahlawan. Karena siapa sangka bahwa ini awal mula dari mara bahaya yang sebenarnya akan mereka hadapi. Semua tahanan bekerja sama dengan menyingkirkan mayat para petugas kepolisian dengan memasukkan ke lemari pendingin. Namun darah dari mayat-mayat tersebut masuk ke sela-sela kapal dan menetes turun jatuh tepat di wajah sosok tinggi besar misterius yang tadi disuntikan oleh si dokter. Tetesan darah ini membuat sosok ini seperti terpacu untuk hidup karena mencium darah dan suara-suara bising di atasnya. Siapakah sosok misterius ini? Nanti akan kita jelaskan. Scene kembali ke pusat kendali tertuju ke si komandan yang sedang membuka amplop coklat, di mana dari depan amplop tersebut bertuliskan ion genetik. Di dalamnya terlihat sebuah foto yang belum diketahui foto tersebut adalah siapa. Film flashback ke tahun 1940, di mana saat itu di suatu tempat nampak tentara Jepang sedang melakukan eksperimen kepada seseorang yang diduga adalah tahanan perang untuk dijadikan bahan percobaan. Siapa sangka orang itu adalah Alpha, sosok tinggi besar misterius yang tadi berada di kapal. Melihat eksperimennya berhasil, para tentara Jepang dan ilmuwan bertepuk tangan dengan kencang. Sontak hal tersebut membangunkan Alpha yang tanpa disadari, Alpha langsung menghajar mereka semua secara membabi buta dan tiba-tiba semua tewas tanpa tersisa. Kembali ke masa sekarang, Jungdo yang merasa rencananya berhasil mulai memimpin pemberontakan di dalam kapal. Dengan mencari semua polisi yang tersisa, mereka berpencar entah apa tujuannya. 3 orang pasukan bayaran masuk ke ruang kendali dan membunuh kapten kapal hingga menyisihkan 1 orang anggota kapal untuk membantu mereka dalam melakukan perjalanan pulang ke Korea Selatan.
Satu orang terlihat sibuk untuk memutuskan komunikasi dengan pusat kendali di Busan, sampai ia menghancurkan radar yang berada di atas kapal dengan memotong kapalnya. Sontak hal ini membuat pusat kendali di Busan kehilangan jejak mereka. Di ruang kendali pusat komando, salah satu anggota mengabarkan bahwa mereka kehilangan jejak sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Si komandan pun marah dan menyuruh seluruh anggota untuk segera mengatasi masalah tersebut. 위성 리셋이라도 하라고 하란 말이야. 알았어들? 예, 알겠습니다. Anggota polisi yang tersisa pun termasuk si kapten menghampiri si Polwan dan mereka semua melihat seseorang yang berada di atas menara kapal yang sedang merusak sesuatu. Mereka semua pun bergegas masuk ke dalam kapal dan menghampiri ruangan tahanan. Namun melihat begitu banyak darah dan di sanalah sang kapten sadar bahwa kapal sudah disusupi sebelum berangkat. Sang kapten pun masuk ke ruangan kendali kapal, bermaksud ingin menghubungi pusat kendali di Busan. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba sang kapten dan anggota polisi yang tersisa melihat bahwa kapten dan anak buah kapal sudah dibunuh dan terjadilah baku tembak dengan pasukan bayaran. Tidak membutuhkan waktu lama, sang kapten dan petugas polisi yang tersisa berhasil melumpuhkan 3 pasukan bayaran. Sebelum pergi, si Polwan sempat diberitahu oleh anggota kapal bahwa ada telepon satelit di ruangan mesin. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun menuju ke sana. Sesampainya di sana, ternyata mereka terlambat karena pasukan Jungdo sudah terlebih dahulu sampai dan menghancurkan telepon satelit. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Dan disinilah kengerian yang sebenarnya terjadi. Pada saat pasukan polisi dan pasukan Jungdo sedang baku hantam, tiba-tiba sesosok misterius muncul. Sesosok tersebut adalah, ya benar, itu adalah Alpha. Alpha benar-benar sudah hidup kembali. Muncul secara mengejutkan dengan menendang salah satu tahanan sampai terpental keras, membuat semua orang yang berada di ruangan mesin tersebut, mereka pun menyaksikan kengerian yang sebenarnya. Alpha mulai mendeteksi hawa panas tubuh. Dengan mata yang dijahit, Alpha menyerang mereka semua satu persatu sampai sang kapten pun tidak sanggup melawannya. Beruntung sang kapten dibantu oleh si Polwan, membuat sang kapten lepas dari cengkraman Alpha. Melihat hal tersebut, Jungdo pun kabur karena sadar bahwa sosok yang ada di hadapannya bukanlah makhluk yang bisa dilawan. Di saat Jungdo baru sampai atas tangga, Alpha pun mencegatnya dan disinilah akhir dari peran Jungdo berakhir. Dia pun habis, tidak tersisa, dihajar Alpha sampai tidak berbentuk lagi tubuhnya. Di saat Alpha sedang menghajar Jungdo, hal tersebut dijadikan kesempatan untuk anggota polisi dan tahanan yang tersisa melarikan diri. Namun lagi-lagi Alpha menghadangnya dan disinilah peran Du Sehua baru dimulai. Du So berhadapan langsung dengan Alpha. Dikarenakan Alpha masih terlalu kuat, ia pun sempat dicekik namun dibantu oleh si Polwan. Dengan Alpha yang ditembak tangannya gitu sampai putus saat sedang mencekik Du So. Nah, akhirnya mereka pun lalu menuju lift berlari dan berhasil ke atas. Nampak si dokter yang panik mendengar keributan di luar. Mendengar hal tersebut, si dokter pun langsung masuk ke ruangannya dengan mengunci pintu. Hal itu tentunya dipertanyakan oleh si perawat yang sedari awal tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena si perawat sedang asik makan sambil minum bir tuh. Sampai pada satu momen terdengar sesuatu dari jendela ruangan mereka berdua yang awalnya disadari itu adalah sekoci, namun salah. Alpha muncul tepat di jendela mereka dan menarik leher si perawat sampai tewas. Sontak si dokter pun berteriak dan kabur. Di tengah pelariannya, si dokter bertemu dengan polisi dan tahanan yang tersisa. Dan disinilah si dokter mengaku bahwa makhluk itu adalah Alpha dan dia dibayar untuk ikut ke kapal ini dengan tugas hanya untuk menyuntikkan sebuah cairan kepada Alpha setiap 6 jam sekali. Kembali ke pusat kontrol di Busan yang mendapatkan informasi berupa gambar dari pantauan satelit luar angkasa. Ketika gambar tersebut diperbesar, ternyata kapal tersebut sudah dipenuhi dengan darah dan mayat yang bergelimpungan di mana-mana.
Sontak hal ini pun membuat si komandan kesal dan dia langsung menghubungi salah satu atasannya yang membuat atasannya justru tidak peduli dan menyalahkan sepenuhnya kepada si komandan. Bahwa si komandan harus segera membereskan hal tersebut agar datang secara langsung ke kapal. Ketika di kapal, semua orang yang tersisa berniat untuk bersembunyi mencari tempat perlindungan yang aman. Namun justru mereka semua kembali bertemu dengan Alpha yang mencegat mereka, dan disinilah peran si kapten polisi habis ditewaskan oleh Alpha secara brutal. Seketika terdengar suara helikopter di luar kapal, membuat si dokter yang kabur terlebih dahulu menghampiri helikopter tersebut, di mana helikopter tersebut adalah pasukan si komandan yang baru saja sampai di kapal. Usut punya usut, ternyata pasukan komandan ini adalah pasukan bayaran dari organisasi yang bernama Ion Genetic, organisasi yang melakukan eksperimen kepada manusia, yang dimana salah satu eksperimennya adalah Alpha. Ternyata Alpha ada di kapal itu bermaksud untuk dikirimkan ke kantor pusat organisasi yang berada di Korea Selatan. Pasukan komandan pun masuk ke kapal dan disinilah dia bertemu dengan anggota polisi dan tahanan yang tersisa. Pasukan komandan pun menembaki Alpha secara membabi buta, namun Alpha berhasil bertahan dengan tameng pintu yang dibawanya. Ia maju berlari ke depan dan menghabisi pasukan komandan satu persatu, dan disinilah peran si polwan cantik itu berakhir. Tersisalah komandan dan Duso. Mereka pun bertarung sengit di sini, yang dimana ternyata si komandan adalah manusia hasil eksperimen Ion Genetik yang sempurna, sehingga dia bisa mengimbangi Alpha dan memotong kedua tangan Alpha, dan Alpha pun terbunuh. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ketika Duso berhadapan dengan komandan dan melihat Duso memiliki kekuatan yang tidak biasa, komandan pun sadar bahwa Duso adalah proyek Ion Genetik yang gagal. Ternyata benar, Duso adalah salah satu dari pasukan Ion Genetik yang sedang menuntut balas dendam. Scene berpindah ke masa lalu Duso yang menceritakan tentang kekejaman organisasi ini menjadikan mayat manusia sebagai bahan percobaan, yang apabila gagal maka mayat dari bahan percobaan tersebut ini dibuang ke suatu tempat untuk dihancurkan, dan Duso pun adalah salah satu dari korban organisasi ini. Namun Duso berhasil kabur pada saat itu dengan mendapatkan sedikit kekuatan dari percobaan yang dilakukan. Usut punya usut, dikarenakan Duso selamat dari percobaan tersebut, maka keluarga Duso, di mana anak dan istrinya, ikut diincar dan dibunuh oleh organisasi ini. Hal inilah yang membuat Duso berada di kapal dengan memasukkan dirinya ke penjara, bertujuan mendapatkan informasi dari organisasi ini untuk membalaskan dendamnya dan menemukan anaknya. Duso pun berhadapan dengan si komandan. Sempat terjadi pertarungan sengit di mana Duso nyaris terbunuh, mengimbangi kekuatan si dokter yang memang sedari awal dia adalah proyek yang sempurna. Namun Duso tidak menyerah. Dengan semangat yang begitu besar untuk membalaskan dendamnya, Duso pun berhasil melempar komandan ke laut dan ikut terjun ke sana, dan tiba-tiba hari berubah menjadi cerah di sebuah pulau tidak berpenghuni. Duso muncul dengan wajah terengah-engah penuh dendam. Ya, Duso berhasil membunuh si komandan dan melanjutkan aksi pencariannya. Scene berpindah ke suatu tempat yang diduga tempat tersebut adalah markas dari Ion Genetik untuk mengurung korbannya, dan seseorang pimpinan membuka satu pintu kurungan di mana di dalamnya terdapat seorang anak dengan mata biru melihat ke arahnya. Apakah anak ini anak yang dicari Duso? Film pun selesai. Oke, cukup sekian pembahasan alur cerita film Project Wolf Hunting yang menurut gua film ini begitu film ini begitu recommended banget untuk kalian gitu ya, karena film ini memiliki rating 6,1 versi IMDb yang menurut gua yang gak bagus-bagus banget, gak jelek-jelek banget, tapi menurut orang seperti gua film ini tuh keren banget coy. Kalau di Indonesia itu film ini menurut gue kayak filmnya The Night Come For Us yang dibintangi oleh Iko Uwais gitu ya. Jadi kayak crime man, tusuk badan darahnya bercucuran kemana-mana gitu ya kan. Nah itu filmnya tuh kayak gini. Subscribe dulu channel gue ya kan, like, comment, and share. Thank you, see you, and goodbye.